Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang pertanyaannya, di mana kita taruh hati kita? Saya pernah ingin punya satu barang, dan saya harus menabungnya cukup lama untuk mendapatkan barang itu. Nah, setelah barang itu kita dapatkan, saya sangat merawatnya dengan hati-hati, dan sangat sayang pada barang itu. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya tahu usaha keras saya untuk mendapatkan barang itu. Jadi, barang itu saya anggap sebagai harta yang penting bagi saya, sehingga saya menjaganya dengan sepenuh hati. Saudara-saudari, mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Setiap pagi, apa yang membuat kita bangun dari tempat tidur kita? Apa yang kita lakukan pada waktu luang kita? Siapa teman-teman yang kita kenal? Apa yang bisa membuat hati kita hancur? Apa yang bisa membuat kita bersyukur dan bersuka cita? Dari jawaban kita atas pertanyaan itu, kemungkinan jawabannya itu menunjukkan di mana hati kita berada saat ini. Matius 6 ayat 19-21 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, lengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat ini menunjukkan sangatlah berbahaya jika kita terlalu terikat pada kekayaan materi atau kekayaan apapun yang membuat kita melekat padanya. Jadi, apa harta kita yang terbesar? Apa yang melekat pada kita? Apakah uang atau hal lain? Apa itu harta? Harta adalah segala sesuatu yang kita anggap penting di atas segalanya dan memotivasi segala tindakan kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti seorang dokter yang berpengalaman, Yesus tahu sumber penyakit kita. Yesus tahu bahwa pergumulan hidup kita hanyalah masalah hati, bukan apa yang boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Itu sebabnya Yesus memberikan perintahnya untuk jangan mengumpulkan harta duniawi, tapi menyimpan harta surgawi ke dalam hati. Dia tahu bahwa hati kita akan diikat oleh apapun yang kita anggap penting dan berharga dalam hidup ini. Dan ini akan mempengaruhi segala tindakan kita, segala tingkah laku kita, dan cara hidup kita. Paus Fransiskus pernah mengatakan, kita harus berhati-hati terhadap harta duniawi yang bisa mengancam hidup kita. Harta yang kita kumpulkan selama hidup kita mungkin bisa hancur dan hilang pada saat kita mati. Gawatnya lagi, harta itu bisa mengontrol dan mengikat hati kita, sehingga hati kita bisa menjadi budak dari harta itu. Apa saja harta itu? Nomor satu adalah kekayaan materi. Harta ini tidak aman, bisa dicuri, bisa hilang dalam sekejap. Tidak ada jaminan kalau harta itu bisa bersama kita selamanya. Walaupun harta ini bisa juga digunakan untuk banyak hal yang berguna, seperti membesarkan keluarga, menolong orang, dan lain-lain. Nomor dua adalah kesombongan. Yesus mengutuk sikap ini. Lihat apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi. Yesus mengkritik cara mereka berdoa, cara mereka memberi sedekah, cara mereka berpuasa. Karena mereka melakukan semuanya itu hanya untuk meninggikan diri mereka sendiri. Nomor tiga adalah kekuasaan. Kekuasaan sekarang mungkin masih ada, tapi besok tidak ada yang tahu. Kekuasaan yang disalahgunakan bisa membuat banyak orang lupa diri dan merugikan banyak orang. Yesus mengusulkan agar kita berinvestasi dalam sesuatu yang tidak mudah rusak, yaitu menyimpan harta di surga. Harta yang dapat kita bawa pada saat kematian kita, harta yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Harta apakah itu? Idealnya harta kita adalah hal di mana Tuhan berkenan. Harta kita tentu saja bisa mencakup keluarga kita, atau orang-orang lain yang Tuhan berikan untuk kita kasihi dan kita rawat dengan kasih sayang. Bisa juga doa dan penyembahan kita, karena ini cara kita untuk mengasihi Allah selama kita hidup di dunia. Bisa juga
berupa pelayanan kita pada sesama, atau hal apapun yang kita lakukan asal sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Intinya, harta kita haruslah bisa membantu kita untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Seseorang yang mengarahkan hatinya pada kesenangan dan kekayaan duniawi akan menghabiskan waktu dan energi dalam mengejar harta duniawi. Sementara orang yang menempatkan Kristus di atas segalanya akan tetap berfokus pada kekekalan dan mengabdikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan terhadap sesama. Seperti yang sudah dilakukan oleh Santo Paulus dan dikatakannya dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kiranya kita juga selalu bisa menjadikan Kristus sebagai harta kita. Dan kiranya juga kita mohon rahmat Tuhan untuk menunjukkan kepada kita segala kelekatan kita dari harta yang tidak dapat membantu kita untuk berjumpa dengan Kristus dan menolong sesama. Kiranya Tuhan juga membantu kita untuk melepaskan kelekatan-kelekatan itu, dan kiranya Tuhan juga membantu kita untuk bisa memilih mana harta yang benar. Ini adalah langkah-langkah supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dengan demikian kita menjadi orang yang hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.